Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya percaya pagi yang luar biasa adalah pagi hari ini di mana Tuhan sungguh baik bagi setiap kita. Kita akan masuk dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita bawa hidup kita bawa hati kita untuk kemuliaan bagi Tuhan. Sebelum kita naikkan syukur kita melalui puji-pujian kita, bahkan penyembahan kita pada pagi hari ini, kita satu di dalam doa. Haleluya. Bapa kami yang baik, sungguh kami bersyukur buat pagi hari ini ya Bapa. Begitu besar kasih-Mu bagi setiap kami, sehingga pada pagi hari ini Tuhan, kami merasakan kasih-Mu yang begitu luar biasa, penyertaan bahkan perlindungan-Mu, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada semua karena kebaikan-Mu. Bapa kami yang baik, pada saat ini Tuhan kami membawa hidup kami akan menaikkan syukur kami akan menaikkan pengagungan bahkan penyembahan kami. Mari Engkau hadir, mari Engkau memberkati kami, sehingga apa yang kami berikan pada pagi hari ini Tuhan menyenangkan hati-Mu, menjadi dupa yang harum di kerajaan-Mu. Dan mari sempurnakanlah atas setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kuduskan kami, sucikan kami, sehingga kami layak memanggil-Mu Aba ya Bapa pada pagi hari ini. Sehingga korban-korban yang kami naikkan pagi hari ini adalah korban-korban yang berkenan kepadamu. Nama-Mu ditinggikan. Ibadah kami dari awal sampai selesainya biarlah jadi nyata seturut dengan kehendak-Mu. Ini doa kami Bapa, ini ucapan syukur kami bawa hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur kepadamu. Haleluya, amin. Puji Tuhan, pagi yang luar biasa, pagi hari ini adalah pagi di mana kita akan menerima kemenangan sukacita daripada Tuhan. Karena pagi hari ini kita akan memuji dan memuliakan Tuhan. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita naikkan satu pujian. Mari kita semua umat pilihan Allah. Sekarang lewat dunia
buat janji-Mu bagi setiap kami. Kami lebih daripada pemenang Tuhan. Sungguh kami percaya karena kami menyembah, kami memuji Allah yang hidup, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Kami menyembah dalam roh dan kebenaran. Biarlah puji-pujian yang kami naikkan Tuhan menyenangkan hati-Mu. Pagi hari ini Tuhan kami mau lebih lagi mau menyembah-Mu ya Bapa. Curahkanlah roh-Mu, curahkanlah jemahan-Mu bagi setiap kami ya Bapa. Terima kasih Bapa. Haleluya Bapa. Amin. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tak
Pagi hari ini Tuhan, kami bersama-sama ada di hadapan-Mu Roh Kudus. Kami memberikan seluruh hati kami berikan seluruh kehidupan kami untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu. Mari Engkau Tuhan yang terus berbicara atas setiap kami. Biarlah firman yang akan datang dalam setiap kami, biarlah firman yang akan kami renungkan bersama-sama, menjadikan kami pribadi demi pribadi yang semakin hari semakin mengenal Tuhan dalam kehidupan kami. Mari Roh Kudus berbicara terus atas setiap kami mau terus dipenuhi oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Saya percaya pagi hari ini saya sedang berhadapan dengan umat-umat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, yang dilimpahi oleh Tuhan. Mari setiap kita yang di rumah yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, hari-hari ini ketika kita mendengarkan berita, ketika kita nonton televisi, ketika kita membaca berita, ada begitu banyak berita yang tidak baik yang datang dalam kehidupan kita, yang kita dengar, yang kita saksikan setiap hari. Dan itu semuanya bisa melemahkan iman kita. Semuanya bisa membuat kita menjadi orang-orang yang kurang percaya kepada Tuhan. Tapi mari pagi hari ini sadari bahwa sebagai umat Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kita mempunyai satu tugas, yaitu kita menjadi pembawa berita baik. Berita baik yang membawa damai bagi setiap orang. Berita baik yang membawa sejahtera bagi setiap orang, dimanapun Tuhan tempatkan kita. Dalam rumah tangga kita, dalam pekerjaan kita, dalam studi kita. Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang membawa berita baik di tengah-tengah berita yang tidak baik yang saat ini sedang memenuhi dunia ini. Mari sama-sama kita baca dalam Yesaya 52 ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata seperti ini, betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan alangkah indahnya kelihatan orang-orang yang datang dan membawa berita baik. Tuhan memberi tugas kepada kita sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan. Kita punya tugas ini. Dunia sedang dipenuhi dengan berita tidak baik. Tapi kita punya tugas yang sama. Kita membawa berita baik bagi siapapun yang kita jumpai. Dimanapun kita berada, tugas kita satu, bawa berita yang baik. Berita yang baik yang akan membangkitkan iman semua orang. Berita yang baik yang akan membawa damai sejahtera bagi semua orang. Ketika orang bertemu dengan kita, mungkin orang itu tidak sedang dalam hidup dalam pengharapan. Tapi ketika kita menyampaikan kabar baik, hidupnya kemudian penuh dengan pengharapan. Dan itu menjadi tugas kita bersama. Jadi mari pagi hari ini sama-sama sadari bahwa kalau saya hidup, saya punya satu tugas. Tugas saya adalah menyampaikan berita baik, berita damai sejahtera, berita keselamatan kepada siapapun orang yang Tuhan izinkan untuk bertemu bagi setiap kita. Nah pagi hari ini saya ingin membagikan dua hal. Apa yang harus ada dalam kehidupan kita atau apa yang harus kita ingat sebagai pembawa berita baik. Yang pertama, hal baik itu akan muncul dari sumber yang baik. Sekali lagi saya ulang, hal yang baik selalu muncul atau selalu keluar dari sumber yang baik. Kalau kita di rumah ada pam gitu ya Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Kalau sumber airnya bersih sampai di rumah kita bersih. Tapi kalau sumber airnya kotor sampai di rumah kita pun keruh. Kita tidak bisa bilang bahwa saya mau menjadi pembawa berita baik tapi kemudian kita tidak mau menjadi sumber yang baik. Itu omong kosong. Jadi kalau kita berkata bahwa saya dipakai Tuhan untuk membawa berita baik, artinya kita adalah sumber yang baik. Mari sama-sama belajar menjadi orang-orang yang bertanggung jawab atas diri kita. Belajar menjadi orang-orang yang mulai sadar bahwa iya ya, apa yang akan saya bagikan ke orang lain. Apa yang kemudian orang bisa nikmati lewat kehidupan saya.
Oleh sebab itu mari belajar. Sebelum kita melangkahkan kaki menjadi pembawa berita baik, biarlah kita menjadi orang-orang yang menyadari bahwa hal baik hanya keluar dari sumber yang baik. Mari sama-sama kita buka firman Tuhan dalam Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata seperti ini, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Kalau kita mau menjadi sumber yang baik, kalau kita mau menjadi sumber yang mengeluarkan hal-hal yang baik, sehingga orang lain menerima hal-hal yang baik dalam diri kita, yang harus kita masukkan ke dalam diri kita adalah hal-hal yang baik juga. Makanya firman Tuhan menasihatkan setiap kita bahwa kita ini loh harus memikirkan yang benar. Hanya yang benar yang kita masukkan dalam diri kita. Kita harus memikirkan sesuatu yang mulia. Kita harus memikirkan sesuatu yang suci, sesuatu yang manis. Itu yang harus kita masukkan dalam diri kita. Karena kenapa? Apa yang masuk dalam diri kita itu bisa nampak dari apa yang kemudian kita lakukan setiap hari. Kalau kita mau menjadi pembawa berita baik bagi dunia saat ini yang sedang penuh dengan kejahatan, masukkan hal-hal yang baik dulu dalam diri kita. Jangan izinkan diri kita dipenuhi dengan hal-hal yang tidak baik. Karena kalau yang tidak baik masuk dalam diri kita, mustahil yang baik akan keluar dalam diri kita. Jadi artinya firman Tuhan mengajar pada setiap kita. Sebelum kita melangkahkan kaki kita untuk menjadi orang pembawa berita baik, terlebih dahulu kita harus diisi oleh hal-hal yang baik. Begitu banyak hal yang ada di dunia ini Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan yang tidak baik. Dan kalau kita tahu itu tidak perlu kita masukkan itu dalam kehidupan kita. Contoh yang paling mudah adalah ketika marah itu adalah tidak baik. Menjadi pemarah itu adalah tidak baik. Jangan dimasukkan dalam kehidupan kita. Karena kenapa? Itu tidak baik. Bagaimana hidup kita bisa menjadi berkat bagi orang lain ketika kita menjadi pemarah. Ketika iri hati itu sesuatu yang tidak baik, jangan dimasukkan dalam hati kita. Apa yang kita mau berikan ke orang lain kalau iri hati yang kita simpan? Jemaat yang dikasih Tuhan, mari sama-sama mulai belajar. Hari-hari ini kita harus belajar menjadi orang yang memasukkan sesuatu yang baik. Kalau dunia sekarang sedang mengajarkan untuk kita sehat, kita harus menjaga pola hidup. Agar badan kita sehat terhindar dari virus yang sekarang ini sedang terjadi, kita harus mengkonsumsi makanan yang baik, vitamin yang terbaik. Kita harus masukkan dalam tubuh kita. Sama halnya dengan dalam hidup kerohanian kita. Kalau kita mau menjadi pribadi yang punya hidup yang baik, orang lain diberkati dengan kehidupan kita, masukkanlah dalam diri kita hal-hal yang baik. Mari sama-sama belajar meninggalkan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Firman Tuhan cuma mau semua yang sedap didengar masukkan dalam diri kita. Semua yang suci masukkan dalam diri kita. Saya percaya kita adalah orang-orang dewasa di dalam Tuhan yang bisa mengerti bahwa ini hal yang baik, ini hal yang tidak baik. Ini yang boleh masuk dalam diri kita dan ini yang tidak boleh masuk dalam diri kita. Karena itu mari sama-sama kita lakukan. Sama-sama kita lakukan, kita mulai belajar, Saya mau terus tekankan ini, mari jadi sumber yang baik buat orang di samping kiri kananmu. Bapak-bapak yang sedang menyaksikan ini, mari jadi sumber yang baik buat ibu-ibu, buat istri, buat anak-anak. Ibu-ibu yang sedang menyaksikan ini, mari jadi sumber yang baik untuk keluargamu. Bahkan setiap anak-anak muda yang sedang menyaksikan ini, jadikan hidupmu sumber yang baik untuk lingkungan di mana Tuhan tempatkan. Jadi berhenti memasukkan dalam diri kita hal-hal yang tidak baik. Saya selalu berkata seperti ini, hal-hal yang tidak baik yang ada di bumi ini itu sampah. Artinya ketika kita membiarkan hal yang tidak baik masuk dalam diri kita sedang berkata bahwa saya suka tinggal dengan sampah.
Saya mau bilang bahwa kemarahan itu sampah. Iri hati itu sampah. Kesombongan itu sampah. Dendam itu sampah. Dan kalau kita memasukkan itu semua dalam diri kita, artinya kita orang-orang Kristen yang suka tinggal dengan sampah. Dan percayalah, ketika sampah itu ada dalam diri kita, tidak mungkin kita akan menjadi sumber yang bersih bagi orang lain. Tidak mungkin kita akan menjadi sumber yang memberkati banyak orang. Sekali lagi, air itu jernih sampai di rumah kita ketika sumbernya bersih. Tapi kalau sumbernya sedang keruh, sampai di rumah kita pun keruh. Sama dengan hidup kita. Kalau hidup kita ini dipenuhi dengan kotoran dunia ini, semua hal kotor kita izinkan masuk dalam diri kita. Yang keluar pun kotor. Sehingga kenapa keberadaan kita tidak akan menjadi pembawa berita baik buat dunia yang sedang membutuhkan saat ini. Bahkan mungkin sebagai anak Tuhan kita jadi batu sandungan. Karena kenapa? Yang keluar dalam diri kita, dari diri kita sesuatu yang kotor. Jadi mari pagi hari ini, hal yang pertama yang saya sampaikan. Kalau kita mau menjadi pembawa berita baik, pastikan bahwa kita adalah sumber yang baik. Karena semua hal baik yang terjadi di dunia ini selalu muncul dari sumber yang baik. Katakan samping kiri kananmu, saya sumber yang baik buat orang lain. Amin. Jadi itu hal yang pertama Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Mau jadi sumber yang baik, pastikan. Mau jadi pembawa berita yang baik, pastikan kita adalah sumber yang baik juga. Sehingga yang keluar dari diri kita memberkati orang lain. Yang kedua, yang harus kita pastikan dalam diri kita seperti ini. Pastikan diri kita adalah orang yang sedang hidup dalam kebaikan itu. Saya mau katakan begini Bapak Ibu. Berita tanpa bukti itu hoax. Dan hoax itu tidak bagus. Sama juga dengan kita. Kita bilang bahwa Tuhan baik. Tapi ternyata hidup kita sendiri masih ragu Tuhan baik atau tidak. Jadi sebelum kita melangkahkan kaki untuk menyampaikan kabar baik, pastikan bahwa kita mempercayai Tuhan itu baik. Pastikan bahwa kita sedang mempercayai apa yang kita sampaikan ke orang lain itu sudah terjadi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, jangan begini, jangan membatasi kebaikan Tuhan dengan standar baiknya kita manusia. Kenapa saya katakan begitu? Karena kalau standar baiknya kita sebagai manusia, kita nggak akan pernah bilang bahwa Tuhan itu baik. Standarnya kita, dagingnya kita, kalau berbicara tentang sesuatu yang baik, kalau saya sehat terus berarti Tuhan baik. Betul? Kalau saya tidak ada masalah berarti Tuhan baik. Kalau ekonomi saya baik-baik saja berarti Tuhan baik. Kalau kita melihat kebaikan Tuhan dengan standar dagingnya kita. Tapi pagi hari kita mau belajar menjadi anak Tuhan yang melihat kebaikan Tuhan bukan dari standarnya kita, tapi dari standarnya Tuhan. Mari sama-sama buka dalam Roma pasal yang ke-8. Ayat yang ke-28. Firman Tuhan berkata seperti ini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saya ulangi lagi, sekali lagi. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal. Artinya ketika kita sakit, Tuhan turut bekerja. Ketika ekonominya kita tidak baik-baik saja, Tuhan turut bekerja. Ketika kita sedang menghadapi masalah, Tuhan turut bekerja. Dan tujuannya cuma satu, mendatangkan kebaikan bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Ini standarnya Tuhan. Dan itu yang harus kita pakai. Sehingga kenapa? Sehingga setiap hari apapun kondisi kita, kita tetap bisa bilang Tuhan baik. Kita tetap bisa bilang bahwa saya orang yang sedang merasakan kebaikan Tuhan. Makanya berhenti jadi orang Kristen yang kemudian mulai bilang begini, Tuhan tidak baik. Kenapa Tuhan izinkan saya sakit?
Tuhan tidak baik. Kenapa Tuhan izinkan saya punya masalah, punya pergumulan? Tuhan tidak baik. Kenapa Tuhan tidak kasih saya uang yang banyak? Karena kenapa? Standar kebaikannya pakai standarnya dagingnya kita. Tapi pagi hari kita belajar. Kita mau menjadi orang yang hidup dengan standar kebaikannya Tuhan. Dalam segala hal. Apapun yang terjadi atas kehidupan Bapak, Ibu, Saudara dan saya saat ini, Tuhan baik. Sehingga ketika kita berbicara kepada orang lain bahwa Tuhan itu baik, mereka percaya. Ketika kita menyampaikan kepada orang lain kabar baik, mereka diberkati. Karena kenapa? Kita sudah mengalami itu. Jadi sekali lagi, berita itu tanpa bukti itu hoax. Jadi jangan jadi orang Kristen yang menyampaikan berita bohong, berita hoax. Betul? Karena kenapa? Karena kita tidak membuktikan. Ketika orang lain bertanya, memang Tuhan baik? Katanya, Bapak Ibu, untuk melihat kebaikan Tuhan, setiap hari itu kita bisa menyaksikan kebaikan Tuhan. Bangun tidur, kita bisa buka mata, Tuhan baik. Bangun tidur, kita bisa menghirup napas yang luar biasa, Tuhan baik. Jadi jangan bilang bahwa Tuhan baik itu ketika hal-hal besar aja yang terjadi. Sakit disembuhkan, oh baru Tuhan baik. Masalah diselesaikan, oh baru Tuhan baik. Saya mau katakan kita bisa sarapan di pagi hari, itu karena kebaikan Tuhan. Kita masih bisa berkumpul dengan keluarga kita hari-hari ini, itu kebaikan Tuhan yang jangan pernah kita lupakan. Jadi mari, sebagai pembawa berita baik, lebih dulu alami apa yang mau kau sampaikan. Lebih dulu alami apa yang menjadi hal yang ingin kau katakan pada orang lain. Nikmati dulu kebaikan Tuhan. Tuhan itu baik. Dalam masa-masa seperti ini, kebaikan Tuhan itu selalu dinyatakan atas umatnya, atas Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Dia tetap baik. Jadi mari, jangan pernah meragukan kebaikan Tuhan, karena dengan semua pertanyaan yang ada di otaknya kita. Kenapa begini, kenapa begitu, kenapa Tuhan biarkan, itu pertanyaan-pertanyaan yang kemudian membuat iman kita mundur dan kadang-kadang kita meragukan kebaikannya Tuhan. Tapi hari ini kita mau menjadi orang Kristen yang mungkin sudah puluhan tahun kita jadi orang Kristen. Tapi pagi hari ini kita mau belajar bahwa Tuhan itu baik. Katakan samping kiri kanan Bapak Ibu, Bapak katakan kepada Ibu, Ibu katakan kepada Bapak, anak-anak katakan kepada orang tua bahwa Tuhan itu baik. Dan mari mulai belajar menjadi pembawa berita baik buat dunia saat ini. Karena kenapa? Karena kita sudah mengalaminya. Karena kebaikan Tuhan sudah kita alami. Sehingga berita baik itu boleh sampai kepada orang-orang yang ada di samping kiri kanan kita. Ini firman Tuhan yang saya sampaikan pagi hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan memberikan tugas pada setiap kita. Untuk kita menjadi pembawa berita baik. Berita baik yang akan beri pengharapan bagi orang yang tidak berpengharapan. Berita baik membawa kelepasan bagi orang yang sedang terikat saat ini. Itu tugas kita bersama. Tapi sebelumnya dua hal yang harus kita ingat. Sebelum kita melangkah menjadi pembawa berita baik. Yang pertama, ingat hal yang baik muncul dari sumber yang baik. Dan yang kedua, mari sama-sama kita menikmati dulu hal baik itu. Kita menjadi bukti dulu hal baik itu sebelum kita menyampaikannya kepada orang lain. Amin buat firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari pagi hari ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika engkau mulai meragukan kebaikan Tuhan. Mungkin hari-hari ini engkau mulai mempertanyakan apakah benar Tuhan baik. Mari mulai minta ampun di hadapan Tuhan. Saya mau katakan sekali lagi, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita hari-hari ini. Satu hal yang harus tertanam dalam kehidupan kita bahwa Tuhan itu baik. Dia tidak pernah meninggalkan setiap kita. Dia tidak pernah membuat kita kekurangan. Dia tidak pernah membuat kita kesakitan. Tapi apapun yang terjadi, Dia Allah yang baik. Allah yang bekerja dalam hidup kita untuk mendatangkan kebaikan.
Dan mari bersama-sama mulai belajar menjadi anak-anak Tuhan, menjadi umat Tuhan yang memasukkan dalam diri kita hanya hal-hal yang baik. Jangan izinkan hatimu, jangan izinkan pikiranmu, jangan izinkan tubuhmu dimasuki hal-hal yang tidak baik. Sehingga kita keluar dan kita menjadi berkat. Orang diberkati dengan apa yang kita sampaikan. Orang diberkati dengan apa yang kita lakukan. Mari sama-sama mulai minta ampun di hadapan Tuhan. Kalau hari-hari ini kita menjadi jemaat yang tidak baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari Tuhan kami naikkan syukur di hadapan-Mu Bapa. Kami tahu kalau kami ada, kalau kami hidup, Tuhan punya rencana atas setiap kami. Dan hari ini kami tahu rencananya Tuhan atas kami adalah bahwa Tuhan memberi tugas pada kami untuk kami menjadi pembawa berita baik di tengah-tengah dunia yang sedang tidak baik ini Tuhan. Mampukan setiap kami Bapa, mampukan setiap kami. Kami mau hidup kami ini menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan kami. Kami rindu Tuhan pakai setiap kami dalam bidang hidup yang Tuhan percayakan. Kami mau orang di samping kiri kanan kami mengenal Yesus lewat kehidupan kami. Karena itu Bapa, ampuni setiap kami kalau selama ini kami tidak menjaga hidup kami. Sehingga hal yang keluar dari kehidupan kami hal-hal yang tidak baik. Tapi pagi hari ini kami sadar kami punya tugas yang luar biasa dari Tuhan untuk menjadi pembawa berita baik. Karena itu kami mau belajar memasukkan hal-hal yang baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami tahu kami adalah jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Kami tahu kami adalah jemaat yang dilindungi oleh Tuhan. Kami tahu kami adalah jemaat yang dilepaskan Tuhan dari segala macam ikatan. Dan kami percaya Yesus yang hidup, Raja di atas segala raja selalu ada bersama-sama dengan kami. Setiap hari dan selalu menyatakan kebaikannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini kami mau mengakhiri ibadah kami dan kami mau menerima berkat yang datangnya daripada Tuhan. Kekasih-kasih Tuhan, mari arahkan hati dan angkat tangan untuk menerima berkat Tuhan. Terimalah berkat rohani, jasmani dan ekonomi dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus mulai saat ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sudah diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan, amin. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terima kasih telah mengikuti ibadah online bersama GBI Visi Pemulihan Bukit Zaitun. Dan sampai berjumpa kembali di minggu depan dalam ibadah online melalui YouTube channel GBI Visi Pemulihan Bukit Zaitun. Tetap semangat, tetap sehat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.